Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita sudah sampai di hari terakhir dari acara Voice of Youth kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bible dan saya dari kelas 82. Dan pada hari ini saya akan membawakan materi kesehatan dengan judul memilih bacaan. Nah, pasti beberapa dari kita itu suka banget kan baca-baca buku atau komik mungkin. Tapi apakah bacaan itu tuh hanya berupa buku aja? Tentu aja enggak kan. Pasti teman-teman di sini itu enggak cuma baca dari buku aja. Pasti teman-teman baca juga dari sumber-sumber yang lain. Entah itu dari sosial media kayak di Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, atau mungkin yang teman-teman dapetin dari YouTube. Atau mungkin teman-teman download aplikasi di Play Store. Contohnya kayak novel online atau komik online. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya dari beberapa bacaan atau konten-konten yang teman-teman dapat dari, entah itu teman-teman dapat dari aplikasi atau teman-teman browsing di internet, itu tuh punya pengaruh tersendiri buat diri teman-teman. Dan ternyata nggak semua pengaruhnya itu baik atau sehat untuk pikiran. Ada juga yang pengaruhnya itu nggak sehat untuk pikiran. Terus apa sih pengaruh bacaan yang nggak sehat untuk pikiran? Jadi, setan itu tuh nggak tahu apa isi pikiran kita. Tapi, dia itu punya strategi untuk mempengaruhi pikiran kita. Salah satunya adalah dengan bacaan dan juga tontonan. Kenapa sih harus bacaan atau tontonan? Ya, karena setan tahu bahwa sebagian besar pikiran kita itu dipengaruhi dengan apa yang masuk ke dalamnya. Terus apa aja sih pengaruh bacaan yang gak sehat? Nah, seseorang yang pikirannya ini sudah tercemar dengan cerita-cerita negatif yang dia baca, itu tanpa dia sadari, dia itu sudah menjadikan dirinya sendiri menjadi tidak layak untuk mengikuti pelatihan rohani apapun. Karena apa? Ya karena cerita-cerita yang telah dia baca itu sudah menciptakan rangsangan yang tidak sehat bagi diri dia, yang membuat sakit imajinasi, mencemarkan penggunaan pikiran, dan menjauhkan jiwa dari doa. Terus tadi kenapa dikatakan tidak layak mengikuti pelatihan rohani apapun? Ya karena dia ini sudah menghidupkan yang tidak nyata. Terus sudah nggak ada kerinduan di dalam dirinya dia untuk meneliti Alkitab. Terus pikiran yang tadinya memerlukan kekuatan dan kebenaran yang membentengi pikiran itu juga telah dilemahkan. Sehingga sudah sangat sulit bagi diri dia untuk menyalakan kerinduan yang kuat dan sungguh-sungguh untuk menang sebagaimana Yesus menang. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya nih kita baca atau nonton, ternyata otak kita itu bereaksi. Nah, reaksinya tuh apa aja? Yang pertama, kita membuat sebuah foto dalam otak tanpa pemberitahuan atau jeda. Maksudnya di sini adalah, jadi jika kita baru saja membaca kalimat yang menggambarkan objek secara visual, otak kita itu akan secara otomatis memunculkan gambar objek dalam pikiran kita. Yang kedua, membaca pengalaman orang atau kisah dalam buku sama seperti mengalaminya atau hidup di dalamnya. Maksudnya adalah ketika kita membaca, otak kita itu nggak bisa membuat perbedaan antara mana pengalaman yang kita baca dan mana yang benar-benar kita jalani. Nah, hal ini itu bisa mengakibatkan kita merasa bahwa kita itu benar-benar hidup dalam bacaan yang kita baca. Ketiga, bahasa yang baru membuat otak bertumbuh. Kalau misalnya kita mau melatih otak kita nih, kita juga harus memperbanyak membaca buku yang berbahasa asing. Keempat, otak kita itu dapat mengadaptasi media membaca atau e-book dalam 7 hari. Menurut penelitian, otak manusia mampu beradaptasi dengan teknologi baru termasuk e-reading hanya dalam waktu 1 minggu atau 7 hari. Yang kelima, membaca dengan mendalam menggunakan hati itu bisa membuat kita memiliki sifat empati. Maksudnya di sini adalah ketika kita membaca dengan hati, hal itu bisa memungkinkan kita untuk merasakan apa yang karakter dalam cerita itu rasakan. Nah, hal itu tuh bisa berakibat di dunia nyata, di mana itu bisa membuat kita lebih berempati kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini aku udah siapin 2 alasan kenapa kita itu harus sangat berhati-hati banget dalam memilih bacaan. Alasan yang pertama, kenapa kita harus sangat berhati-hati banget dalam memilih bacaan adalah karena bacaan adalah makanan untuk pikiran.
Kenapa dikatakan sebagai makanan untuk pikiran sih? Nah, dilansir dari artikel Hipwi, apa yang kita baca itu yang akan menginspirasi tulisan kita. Apa yang kita baca itu yang akan mempengaruhi pikiran kita. Tak hanya melihat ataupun mendengar, membaca pun memiliki efek yang sama atau mungkin bisa lebih besar daripada itu. Dikatakan bahwa apapun yang kita baca itu pasti punya pengaruh tersendiri bagi kita tergantung dari apa yang kita baca. Contohnya nih, kita baca buku yang mengasyikkan lah buat kita. Nah, di titik itulah kita akan terus melihatnya dan pasti bakal sulit kan untuk berhenti membaca. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya yang kita lihat ini nggak menarik atau yang kita baca ini nggak menarik, nah maka di situ kita akan mulai bosan, jenuh, ataupun bahkan kita akan memilih untuk berhenti melihatnya. Tapi teman-teman, apapun bacaannya, mau bacaannya seru atau menyenangkan buat kita, atau mau bacaannya membosankan buat kita, tetaplah kita sediakan filter untuk menyaring segala jenis informasi yang masuk ke dalam otak kita. Maksudnya di sini adalah menyediakan filter, maksudnya adalah jangan sampai informasi yang buruk itu ikut masuk dan bercampur dengan informasi yang sudah tentu kebenarannya. Karena kalau misalnya informasi-informasi itu bercampur, itu akan menimbulkan perang pemikiran dalam diri kita. Dan itu bisa mengakibatkan kita sulit untuk menentukan kemana arah tindakan kita. Alasan kedua, kenapa kita harus sangat berhati-hati dalam memilih bacaan. Karena kalau misalnya kita lagi memilih bacaan nih, terus bacaan yang kita pilih itu salah. Bacaan yang salah itu dapat merusak pikiran kita. Salah satu bacaan yang salah tuh dapat berupa pornografi. Dan menurut kompas.com, sekali saja seseorang melihat konten pornografi, itu bisa menyebabkan seseorang ketagihan dan ingin menyaksikannya lagi, dan lagi. Dan ketika sudah ketagihan, otak seseorang lantas akan dipenuhi dengan rangsangan yang mengakibatkan mereka ini akan terbiasa berpikir kotor dan bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Terus kenapa sih pornografi itu sangat dilarang di lingkungan anak-anak remaja kisaran umur 12-22 tahun? Dilansir dari buku Parenting untuk Pornografi di Internet tahun 2010 karya Ridwan Sanjaya, Christine Wibowo, dan Arista Prasetyo Adi, kecanduan pornografi itu dapat membuat otak bagian tengah seseorang atau ventral tegmental area itu mengecil atau menyusut. Bukan hanya itu, tetapi menurut ahli bedah saraf Rumah Sakit San Antonio di Amerika Serikat, yaitu Donald L. Hilton, kerusakan otak akibat kecanduan pornografi itu bisa lebih berat dibandingkan dengan kecanduan lainnya. Nah, sekiranya nih, sebagian besar buku dan juga tontonan-tontonan negatif yang diterbitkan itu dapat dimusnahkan, maka mungkin wabah yang menyerang dan merusak pikiran itu dapat dihindari ya. Soalnya pada saat ini tidak ada seorang pun, entah itu aku ataupun teman-teman, yang aman terhadap godaan. Para pembaca cerita fiksi itu telah memusnahkan kerohanian dan juga meredupkan keindahan lembaran Alkitab. Kenapa? Ya karena cerita-cerita tersebut sudah menciptakan rangsangan yang tidak sehat untuk pikiran, yang membuat sakit imajinasi, mencemarkan penggunaan pikiran, menjauhkan jiwa dari doa, dan tidak pantas untuk mengikuti pelatihan rohani apapun. Teman-teman, saat ini Allah itu telah memberikan kemampuan berpikir yang tinggi kepada kita. Namun seringkali kita mengurangi kemampuan kita dan juga melemahkan serta menghancurkan pikiran kita hingga bertahun-tahun tidak tumbuh dalam kasih karunia Allah hanya karena pilihan bacaan yang tidak bijaksana. Teman-teman, sekarang tanya deh pengalaman kalian kepada diri kalian masing-masing mengenai pengaruh bacaan-bacaan sampah yang kalian baca. Apakah setelah kalian membaca bacaan-bacaan sampah itu, kalian bisa membuka Alkitab kalian? Bukankah kalian menemukan bahwa Alkitab itu sudah tidak menarik lagi buat kalian? Kenapa udah nggak menarik? Karena hal itu disebabkan karena pesona cerita romantis itu telah menguasai pikiran kalian, merusak irama kesehatan, dan membuat kalian tidak fokus lagi kepada hal-hal yang penting. Mulai sekarang, cobalah kalian tinggalkan bacaan-bacaan sampah itu dan mulailah bersekutu dengan Allah melalui firman-Nya dengan cara membacanya, mempelajarinya, serta memperdalam Alkitab. Terus apa sih alasan kenapa kita harus mulai meninggalkan bacaan sampah dan mulai mempelajari Alkitab?
Alasannya adalah karena Alkitab itu merupakan buku di atas segala buku yang isinya itu mengandung sejarah dan riwayat hidup yang paling menarik dan paling mengandung pelajaran yang pernah ditulis. Dan jika kita mau mengasihi Allah dan mau menelitinya di saat kita ada kesempatan, nah disitulah kita bisa menemukan harta berharga yang terkandung di dalamnya. Namun nih, jika kita cuma asal baca aja tanpa kita ada niat untuk mengerti apa yang kita baca, nah itu cuma akan sia-sia. Karena apa? Karena harta berharga yang terdapat di dalam Alkitab itu hanya dapat ditemukan oleh orang-orang yang mau membaca serta mempelajari dan juga memperdalam apa yang telah dia baca. Terus apa aja sih contoh pengaruh bacaan yang gak sehat? Pertama, para pembacanya itu bisa menghidupkan yang tidak nyata. Kedua, tidak ada kerinduan untuk meneliti Alkitab. Ketiga, tidak ada kerinduan untuk mempelajari kebenaran. Keempat, membangkitkan imajinasi yang liar. Kelima, mengacaukan pikiran. Keenam, membuat pikiran sulit fokus kepada hal-hal yang penting. Dan yang ketujuh, memberikan dorongan untuk melakukan hal-hal yang baru saja dibaca atau ditonton. Pikiran jasmani menolak kebenaran, tetapi jiwa yang bertobat mengalami proses perubahan yang ajaib. Mungkin saat ini kita bisa melihat bahwa Alkitab itu bukanlah buku yang menarik untuk dibaca. Tetapi kalau kita mau mencoba untuk membaca dan juga mempelajarinya, maka Alkitab bisa menjadi makanan bagi jiwa kita, pelipur untuk hidup kita, dan sukacita bagi diri kita. Biarlah setiap orang yang telah memperkuat cintanya terhadap bacaan-bacaan murahan, kini bisa memalingkan perhatian mereka terhadap firman nubuatan yang pasti. Sekarang ambillah Alkitab teman-teman di rumah dan mulailah membuka serta mempelajari satu persatu catatan suci perjanjian lama dan baru dengan minat yang segar. Semakin sering dan semakin rajin teman-teman mempelajari Alkitab, maka akan tampak makin indah hidup teman-teman dan makin berkurang minat teman-teman terhadap bacaan-bacaan sampah. Ikatlah Injil yang suci ini pada hati teman-teman dan itu akan menjadi sahabat dan penuntun teman-teman di jalan yang baik dan benar. Nah, sebelum aku tutup materi kesehatan yang telah aku bawakan pada pagi hari ini, aku mau kasih 2 ayat buat teman-teman di rumah. Ayat ini terdapat dalam Matius 6 ayat 22-23 yang berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Kiranya ayat ini bisa menjadi penguat bagi kita untuk terus menjaga hati, mata, dan juga pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Sehingga kita bisa selalu menjadi anak Tuhan yang membawa terang dimanapun kita berada. Sekian dari materi kesehatan yang bisa saya bawakan pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas waktu dan perhatian yang telah diluangkan. Saya Bible pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.